Translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran ini merupakan salah satu submateri dari transformasi geometri. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dengan jarak dan arah yang sama berdasarkan ruas garis berarah. Ruas garis berarah yang dimaksud di sini adalah sesuai arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk komponen X-nya nanti arahnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian untuk yang berdasarkan ruas garis berarah sumbu Y, arahnya ke atas atau ke bawah. Seperti apa sih translasi atau pergeseran yang akan dipelajari pada materi ini? Langsung saja kita cek contoh soalnya. Nah, di sini ada titik A 1,2 yang ditranslasikan. Ditranslasikan itu digeser. Ditranslasikan oleh T 2, 3. Dan ada titik B negatif 3,4 yang ditranslasikan oleh T negatif 3, negatif 2. Nah, kalian perhatikan di sini. Translasinya terdiri dari pasangan, sepasang. Bagian atas ini adalah yang arahnya sesuai sumbu X. Jadi arahnya ke kiri atau ke kanan untuk yang atas. Menentukan ke kiri atau ke kanan itu dilihat dari bilangannya. Kita lihat di sini 2 itu positif. Apabila positif berarti arahnya ke kanan, ke arah sumbu X positif. Apabila dia negatif, maka arahnya ke kiri. Nah, selanjutnya yang bagian bawah, ini arahnya sesuai dengan sumbu Y. Apabila positif, arahnya ke atas. Apabila negatif, arahnya ke bawah. Jadi, 2 bilangan translasinya ini mewakili komponen sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, bagaimana mentranslasikan atau menggeser titik A 1,2 oleh translasi 2,3? Langsung saja kita coba pada bidang koordinat. Pertama, kita gambarkan untuk Px, Y nanti ya. Yang pertama, kita gambarkan pada bidang koordinat ini titik A 1,2. Nah, di sini A. Kita beri nama A. Koordinatnya 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Ditranslasikan oleh T 23. Ditranslasikan berarti digeser. Sesuai komponen sumbu X positif berarti 2 langkah ke kanan. 2 langkah ke kanan, 2 petak sesuai dengan kotak-kotak pada bidang koordinat ini. Jadi ada 2 langkah ya ke kanan karena dia positif. Dan arah sumbu Y-nya positif 3. Karena positif arahnya ke atas, 3 langkah ke atas. Jadi setelah dia ke kanan, dia ke atas 3 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Nah, disinilah titik hasil pergeseran oleh T23. Di sini kita tulis dengan simbol A aksen. Koordinatnya di sini X-nya adalah 3 dan Y-nya 5. Berarti koordinatnya 3,5. Nah, tinggal kita tuliskan di sini hasil pergeserannya, hasil translasinya. A aksen 3,5. Nah, seperti itu cara menentukannya pada bidang koordinat. Cara menentukan dengan menggambarkan ya. Nah, selanjutnya yang B. Titik B negatif 3,4. Kita gambarkan dulu pada bidang koordinat. X-nya negatif 3 dan Y-nya 4. Nah, di sini titik B. B negatif 3,4. Ditranslasikan oleh T negatif 3, negatif 2. Nah, hati-hati menggesernya. Ingat yang atas ini arahnya sesuai arah sumbu X. Negatif. Sumbu X ini gerakannya kalau tidak ke kiri, ya ke kanan. Kanan, kiri ya. Karena negatif, maka arahnya ke kiri. Berapa langkah?
Negatif 3 berarti 3 langkah ke kiri. 2, 3. Selanjutnya setelah 3 langkah ke kiri, komponen sumbu Y, negatif 2. Sumbu Y ingat, arah gerakannya ke atas atau ke bawah. Di sini negatif, kalau negatif artinya dia ke bawah. 2 langkah ke bawah. 1, 2. Nah, di sini titik B-nya. B aksen. Negatif 6,2. Nah, di sini bisa kita tuliskan B aksen negatif 6,2. Di sini ketinggalan ya, harusnya ada tanda aksen, B aksen. Nah, bagaimana caranya apabila titik P, X, Y ditranslasikan terhadap translasi AB, ditranslasikan oleh TAB tanpa menggambarkan. Kalau yang kita coba pada titik A dan B itu dengan kita menggambarkan pada bidang koordinat, lalu kita geser sesuai arahnya, sesuai translasinya. Nah, tanpa menggambarkan, apakah kita bisa menentukan translasi dari suatu titik? Tentu saja bisa. Seperti titik P, X, Y ditranslasikan oleh TAB. Maka hasil translasinya tanpa menggambarkan adalah X tambah A, Y tambah B. Nah, jadi tinggal ini. X ditambah A, yang Y ditambah B. Seperti itu. Nah, ini caranya tanpa menggambarkan pada bidang koordinat. Seperti titik A dan B, telah kita tentukan translasi dari A1,2 oleh T2,3, 23 hasilnya adalah 3,5 dengan cara menggambarkan. Kira-kira apabila tanpa menggambarkan, apakah hasilnya akan sama? Kita lihat ya. Tanpa menggambarkan, A aksen. A aksen 1 tambah 2. Berapa 1 tambah 2? 3. Tinggal kita tuliskan di sini. 1 tambah 2 adalah 3. Koma, kemudian ini 2 tambah 3. Berapa 2 tambah 3? 5. Nah, hasilnya ternyata sama saja. Sama ya, padahal tanpa menggambarkan menggunakan aturan ini. Atau kita coba pada titik B juga bisa. Negatif 3,4 ditranslasikan oleh T, negatif 3, negatif 2. Berarti tinggal negatif 3 ditambah negatif 3. Negatif 3 tambah negatif 3. Atau kalau kita tuliskan secara beraturan seperti ini. B aksennya, kita oret-oret di sini ya. Macet ini. B aksennya B aksennya menjadi negatif 3, ini negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah A-nya. Kita beri kurung karena dua tanda berdekatan, koma, komponen Y sekarang 4 ditambah negatif 2 tambah negatif 2, sehingga hasilnya nanti B aksen menjadi negatif 3, ini jadi kurang 3, negatif 3 kurang 3, negatif 3 kurang 3 ya negatif 6 ya, negatif 6,4 dikurang 2, nih dua tanda berdekatan jadi kurang, 4 kurang 2 hasilnya adalah 2, negatif 6,2, tuh sama aja kan. Jadi kalian tanpa menggambarkan boleh menggunakan cara di dalam kotak. Jadi mau pakai cara menggambarkan boleh, atau mau pakai cara ini juga boleh, terserah yang mana mudahnya kalian. Nah, sekarang kita coba mentranslasikan atau menggeser suatu bangun yang kita geser. Kalau yang tadi hanya sebuah titik, bagaimana kalau yang kita geser itu berupa bangun, misalnya segitiga, segi empat, atau bentuk apa saja. Kita coba ya. Contoh soal berikutnya, tentukan koordinat gambar di samping
setelah ditranslasikan oleh T negatif 5, 4. Gambar yang akan ditranslasikan ada pada bidang koordinat ini, berupa gambar segitiga ABC. Untuk mentranslasikannya, pertama, kita tentukan terlebih dahulu titik koordinat A, B, dan C pada gambar ini. Titik A, koordinatnya adalah 2,2, X-nya 2 dan Y-nya 2. Kemudian koordinat B berapa? Kalian benar, 5,2. Bagaimana dengan C? Iya betul, koordinatnya adalah 4, negatif 1. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini masing-masing titiknya untuk kita translasikan. Jadi yang pertama kita tentukan titik koordinat hasil translasi menggunakan rumusan. Seperti yang dibahas di awal tadi. Titik A di sini 2,2 ditranslasikan oleh T negatif 5, 4. Berarti untuk hasil translasi adalah A aksen. A aksennya tinggal komponen X ditambah komponen X, komponen Y ditambah dengan komponen Y. Berarti di sini 2 ditambah negatif 5, Y-nya adalah 2 ditambah 4. Sehingga kita peroleh A aksennya 2 tambah negatif 5. 2 tanda berdekatan ini jadi kurang ya, sehingga ini menjadi 2 kurang 5. Berapa 2 kurang 5? Uang 2, utang 5. Hasilnya adalah negatif 3. 2 tambah 4, 6. Nah, inilah titik A hasil translasi oleh negatif 5, 4 A aksennya. Nah, selanjutnya kita cari titik B. Titik B koordinatnya 5,2 ditranslasikan oleh T negatif 5, 4. Jadi bangun ini ditranslasi oleh translasi yang sama, yaitu negatif 5, 4 ya. Untuk B aksen tinggal kita jumlahkan komponen X dengan komponen translasi X, kemudian Y dengan komponen Y kita tambahkan. 5 ditambah negatif 5, komponen Y-nya 2 tambah 4. Sehingga diperoleh B aksennya 5 tambah negatif 5, 2 tanda berdekatan jadi kurang, berarti 5 kurang 5. Berapa 5 kurang 5? 0. 2 tambah 4, 6. B aksennya 0,6. Nah, terakhir satu titik lagi ada C 4, negatif 1 ditranslasikan oleh T negatif 5, 4. Caranya sama, komponen X 4 ditambah dengan komponen translasi searah sumbu X yaitu negatif 5 tambah negatif 5, Y-nya negatif 1 tambah 4. Sehingga diperoleh C aksen 4 ditambah negatif 5. 2 tanda berdekatan jadi kurang, 4 kurang 5. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 1 tambah 4. Utang 1, uang 4, berarti 3. Nah, inilah titik koordinat A, B, dan C setelah ditranslasi. Ini dia ya, A aksen negatif 3,6, B aksen 0,6, C aksen negatif 1,3. Atau bisa juga dengan cara menggambarkan langsung pada bidang koordinat di samping. Kita coba ya. Nah, perhatikan cara menggambarkannya ya. Segitiga ini akan kita translasi oleh T negatif 5, 4. Artinya 5 langkah ke kiri dan 4 langkah ke
atas. Ke kiri karena negatif dan ke atas karena positif. Ingat ya, yang bagian atas ini digeser sesuai arah sumbu X ke kiri atau ke kanan. Karena negatif dia ke kiri. Kemudian yang bawah ini digeser sesuai arah sumbu Y. Karena dia positif maka arahnya ke atas. Baik, sekarang kita lakukan translasi atau pergeseran pada grafik. Titiknya yang jadi apabila yang kita translasi itu berupa gambar bangun seperti ini, sebuah segitiga, yang kita geser ada titik-titik sudutnya. Dari titik A dulu, 2,2 kita geser 5 langkah ke kiri. 5 langkah ya. Nah, ada 5 kotak di sini. Kemudian 4 langkah ke atas. 4 langkah, ada 4 kotak, 4 satuan ke atas. Sehingga kita peroleh titik A aksen negatif 3,6. Nah, selanjutnya yang kita geser adalah titik B 5,2. Kita geser 5 langkah ke kiri sampai sini. Nah, 5 langkah ke kiri. Kemudian 4 langkah ke atas. Nah, di sini dia. Setelah 5 langkah ke kiri, 4 langkah ke atas. Titik B aksen, bayangannya kita beri nama B aksen, koordinatnya X-nya 0, Y-nya 6, 0,6. Selanjutnya yang kita geser adalah titik C, 5 langkah ke kiri. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, udah cukup ya, ada 5 langkah. Selanjutnya 4 langkah ke atas. 3, 4. Dari sini ke sini 4 langkah. Nah, disinilah koordinat titik C. Dengan koordinatnya C aksen, hasil pergeseran kita beri nama aksen. C aksen adalah negatif 1,3. Kemudian dari titik-titik yang telah kita geser, kita tarik ruas garis. Seperti ini, sehingga terbentuk bangun hasil pergeseran beserta titik koordinatnya. Sekarang kita bandingkan nih. Titik A aksen yang digeser adalah negatif 3,6 hasil pergeseran. Dengan cara perhitungan hasilnya sama, A aksennya sama nih. Kemudian B aksen 0,6, dengan cara perhitungan pun hasilnya sama, 0,6. C negatif 1,3, di sini pun sama, negatif 1,3. Jadi terserah kalian, apakah dengan cara menggambarkan atau menggunakan dengan cara ditambahkan komponen sumbu X, ditambah faktor translasi sumbu X, komponen sumbu Y, ditambah faktor translasi sumbu Y. Seperti yang kita selesaikan pada bagian ini. Gunakan cara yang kalian pahami atau menggunakan bidang koordinat dengan menggeser sesuai arahnya. Nah, kemudian perlu kalian tahu, hasil pergeseran itu bentuknya tetap, hanya saja letaknya yang bergeser. Seperti gambar ini, bentuknya seperti ini, segitiga. Ketika dia selesai digeser, bentuknya tetap segitiga. Hanya saja letaknya yang bergeser. Yang awalnya terletak di sini bergeser. 5 langkah ke kiri dan 4 langkah ke atas. Jadi translasi ini pergeseran prinsipnya sama seperti kita menggeser suatu benda. Misal kalian menggeser sebuah kursi. Ketika kalian geser, posisi kursi akan bergeser, akan berpindah sesuai arah kalian menggesernya. Tetapi bentuk kursinya tetap. Atau ketika kalian menggeser meja, bentuk mejanya tetap, hanya saja posisinya bergeser. Nah, begitu juga pada bangun ini. Bangun ini bentuknya tetap segitiga setelah digeser. Hanya saja letaknya yang berpindah karena digeser. Bahkan ukurannya pun tetap sama. Ukurannya segini ya setelah digeser tetap segini. Kayak kursi yang kalian geser. Kursinya kecil ya digeser tetap kecil. Kursi besar yang kalian geser, hasil pergeseran tetap kursi yang besar. Nah, seperti itu tentang translasi atau pergeseran. Materi ini cukup mudah, silahkan dipahami baik-baik dan dipraktekkan agar kalian lebih paham. Demikian, semoga bermanfaat.